Ada kecemasan memang. Kecemasan ini sering kali disebut. Anak-anak yang ikut pesantren Ramadan kadang-kadang hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat. Ini perlu dirubah. Sertifikat perlu, tetapi ibadah mesti dijaga. Tauhid mesti diperdalam. Konon yang pakai mukena itu tidak cuma perempuan, laki-laki pakai mukena pula dia, supaya dia bisa bimbang dalam itu namanya asmara subuh, termasuk pantai. Jadi yang mendorong saya pasar Ramadan itu dijadikan 1 bulan dulunya adalah menghabiskan asmara subuh. Amal soleh itu kan konsepnya karena Allah kan ibadah sebenarnya. Ya. Ini jadi awak ingin aplikatifnya di masjid, ya kan, dengan yang masuk masjid, suasana batinnya. Jadi ketika tawuran mereka udah saling kenalan. Yang menyebabkan mereka tawuran karena tidak saling kenal antar sekolahnya, ya. Sampai-sampai kan saya merubah pakaian olahraga ini dengan pakaian silat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi, jika dihitung berdasarkan momentum, maka sudah 21 tahun semua sekolah di Padang, mulai dari TK hingga SMP diliburkan. Selama kurun waktu itu pula, aktivitas pembelajaran dan proses pendidikan di sekolah ditiadakan. Ketika melihat jauh ke belakang, ternyata libur sekolah selama Ramadan sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Liburnya sebulan penuh. Di masa Presiden Soekarno, seperti ditulis oleh merdeka.com yang dikutip dari laman museumkepresidenan.id, pemerintah mengatur ulang jadwal kegiatan resmi dan non-resmi selama bulan suci. Beberapa hari libur ditetapkan di awal dan di akhir Ramadan, sedangkan hari-hari lain tetap digunakan untuk aktivitas pendidikan yang sejalan dengan semangat keagamaan. Bagaikan air bah yang datang, keputusan mengejutkan datang di masa pemerintahan Soeharto. Ketika itu, Menteri Pendidikan Daud Yusuf menerbitkan surat keputusan nomor 0211-U-1978. Isinya menekankan pentingnya memanfaatkan waktu libur untuk kegiatan yang lebih produktif. Menurutnya, libur penuh selama Ramadan seperti yang diterapkan pada masa kolonial tidak sesuai dengan semangat membangun bangsa. Kegiatan itu dianggap pembodohan. Tentu saja Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengajukan keberatan dan protes. Tetapi sang menteri tetap kepada keputusannya. Aturan itu dijalankan pula oleh menteri-menteri pendidikan berikutnya hingga akhirnya Pak Harto lengser. Di saat Gus Dur menjadi presiden, gelombang baru pun datang. Gus Dur memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur jadwal liburnya. Ia pun kemudian menekankan agar dilaksanakan pesantren kilat di setiap sekolah. Inisiatif ini ditujukan agar siswa memanfaatkan waktu libur untuk mendalami ilmu agama dan bisa beribadah secara lebih khusyuk. Tetapi waktu berlalu, masa berganti. Presiden berikutnya, Megawati Soekarno Putri, mengadopsi pendekatan yang diterapkan semasa Soeharto. Pada tahun 2004, di sebuah kota yang jauh dari ibu kota negara, jaraknya 928 km, seorang wali kota membuat keputusan penting dan sangat berani. Semua sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga SMA diliburkan. Jadi kepala dinas waktu itu Pak Marjohan. Mereka mau jangan kita tutup aja sekolah bulan puasa ini gimana? Kita pindah ke masjid.
mereka respon. Saya waktu itu memang menginginkan ya bahwa pelaksanaan spiritual mulai dari Asmaul Husna, kegiatan pas Ramadan ini itu perlu membangun basicnya gitu. Salah satu saya memang pertama masalah akidahnya kan, yang kedua ibadah, ya kan, yang ketiga itu akhlak, ya kan, agar ini tidak merupakan materi rutin saja, gitu kan. Bagaimana kita bawa ke masjid, kayak gitu kan. Jadi masjid bukan sekedar untuk sholat saja, tapi multifungsi. Salah satunya adalah menyiapkan remaja-remaja peserta didik untuk dia memahami dia menguasai ilmu pengetahuan, tapi hatinya pun terikat di masjid. Itu ide awal kan. Menggulir kita coba kan gitu kan. Alhamdulillah itu kan jalan. Ini Kota Padang, bagian dari program yang sorongan dia. Aku sejak teman Fauzi sejak pulang dokter kan tukang sorongan program. Pesantren Ramadan sampai kini 8 tahun Pak. Produk asli itu dari Dewan Masjid. Sudahlah, jalan sampai kini. Nah, awalnya itu saya sudah berani memindahkan sekolah ke masjid. Secara kuantitas proses belajar mengajar turun Mas ya. Sesuai kuantitas lah ya. Tapi yang pertama diajar Rasulullah itu kan akidah. Ya kan? Ibadah gitu. Makanya ke akhlak. Iya. Hanya kita lihat. Jadi kalau akidah itu kan keimanan ya. Kalau keimanan orang bagus, ibadahnya mengikuti kan. Jadi kalau dalam proses sederhana Islam kan iman, amal soleh kan. Amal soleh itu kan konsepnya karena Allah kan ibadah sebenarnya. Jadi awak ingin aplikatifnya di masjid, ya kan, dengannya masuk masjid, suasana batinnya lah beda ya di sekolah kan. Ulah masuk masjid, di sekolah berbeda. Beda, suasana batinnya beda, ya kan. Nah, apalagi kalau misalnya ustaz atau tenaga pengisinya itu lebih misalnya itu lagi ya. Enak. Bukan sekedar tinitah lah itu. Karena pemerintah kan bisa punya kekuatan untuk intervensi itu. Tahun berikutnya 2005, pas nih 2005 itu kan 20 tahun dari sekarang ya. Sudah ada menceletuk dari masyarakat, Pak Wali, kenapa 1 minggu? Dulu libur kan sebulan sekolah selamanya. Ketika kita lakukan tutup sekolah sama Ramadan itu, waktu itu ada menceletuk dari orang-orang non-Islam, anak-anak Nasrani gimana? Orang Nasrani ya pastoral lah, ya anak Hindu ya kesatria, dia pura dia, ya anak Buddha ya Bina Widya, dia kelenteng ya atau di hiaranya. Dasar awalnya sangatlah sederhana. Pertama, bersekolah selama puasa tidaklah efektif, malahan membuka peluang para pelajar dengan mudah akan makan dan minum seenaknya tanpa diawasi, terutama saat proses berangkat dan pulang sekolah. Karena saya orang orang perguruan tinggi, secara ilmiah saya ingin diteliti. Ternyata memang ketika anak-anak itu berpuasa bulan Ramadan, 14-17% mereka tidak berpuasa. Ketika lepas dari tangkai dari pengawasan kita. Jadi yang asal sekolahnya SMP, SMA itu dia bisa masuk warung, masuk pasar, masuk kedai untuk beli makan. Nah, jadi kalau dia bersekolah
pada bulan puasa. Pada bulan puasa. Makanya idenya itu adalah jangan sampai domba ini keluar dari rombongan. Asal keluar dari rombongan diterkam serigala. Ya. Kalau dalam rombongan terus tidak diterkam serigala. Ya. Kalau mereka bersama-sama di masjid di mana terus lingkungannya, di lingkungan mereka, rumah, tidak naik kendaraan, tidak keluar, pasti mereka bisa berpuasa semuanya. Kedua, ada kebiasaan di kota tersebut secara turun-temurun telah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Kebiasaan tersebut populer dengan sebutan asmara subuh. Secara hakikat, sebenarnya sejak masa lalu tidak ada masalah dengan tradisi ini. Aktivitas asmara subuh adalah jalan kaki beramai-ramai setelah salat subuh. Kemudian ada pula asmara tarawih. Jalan kaki beramai-ramai setelah salat tarawih. Akan tetapi, beberapa waktu sebelum tahun 2004, orang tua dan lingkungan di Kota Padang sudah risau dengan asmara subuh dan asmara tarawih, termasuk wali kota yang berlatar belakang orang olahraga dan tentara angkatan laut. Ketika maju menjadi wali kota, beliau berpangkat mayor. Anak-anak itu subuh-subuh asmara subuh katanya. Dulu bypass itu kan cuma satu jalur dulunya. Ya. Jalur yang sebelah sananya nggak terpakai. Yang nggak terpakai itu putih sama anak-anak pakai mukena. Konon yang pakai mukena itu tidak cuma perempuan, laki-laki pakai mukena pula dia. Supaya dia bisa bimbang dalam itu namanya asmara subuh, termasuk pantai. Jadi yang mendorong saya Pasar Ramadan itu dijadikan 1 bulan dulunya adalah menghabiskan asmara subuh. Ia membuat keputusan semua sekolah diliburkan. Keputusan itu diambilnya tak lama setelah ia dilantik pada 17 Februari 2004. Awal Ramadan pada tahun itu pada 15 Oktober 2004. Memang sekolah diliburkan, tapi bukan berarti proses pendidikan libur pula. Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, menginstruksikan pendidikan dipindahkan ke lingkungan tempat tinggal mereka. Basisnya di surau, masjid, atau musala terdekat. Konsepnya, anak-anak belajar di sana. Guru sekolah dipindahkan pula menjadi pengawas, pembimbing atau pendamping di surau atau masjid atau musala tempat mereka tinggal. Terjadilah hubungan koneksitas luar biasa. Anak-anak yang selama ini sibuk dari rumah ke sekolah, jarang atau mungkin tidak bisa ke masjid, kali ini akan dipaksa harus ke masjid. Mereka akan menjadi tahu dengan lingkungan, dengan teman sebaya, maupun dengan orang tua mereka di lingkungannya. Guru juga begitu. Mereka tahu dengan anak-anak di lingkungannya. Ketika terjadi aksi tawuran antar sekolah, setidaknya anak-anak dari sekolah berbeda yang tinggal di kawasan sama, minimal bisa menjadi negosiator untuk penyelesaian urusan mereka. Sebetulnya tawuran dulu udah ada. Ya. Saya melibur tawurannya itu. Ini kompleks saya ini, Regency misalnya ya. Di sini yang anak sini SMA 1, yang anak SMA 3, satu lagi SMA 4, itu SMA 2. Satu SMP 1, ini SMP 3. Beda-beda. Siapa yang perkenalkan mereka? Pasar Ramadan. Dia di masjid, satu masjid, kumpul di situ, bikin kelompok-kelompok oleh kakaknya. Ini kelompok Umar, laki-laki yang SMA berapa, SMP berapa, SD berapa. Ini kelompoknya Siti Aisyah, perempuan berapa. Ya, mereka berkenalan di situ. Jadi ketika tawuran, mereka udah saling kenalan. Yang menyebabkan mereka tawuran karena tidak saling kenal antar sekolahnya. Ya, sampai-sampai kan saya merubah pakaian olahraga ini dengan pakaian silat, itu agar tidak ada perbedaan mereka. Oh, ini SMA 1 tadinya hijau, SMA 2 merah, SMA 3 kuning. Ketika bertemu di Agus Salim, pakaian yang membedakan mereka, itu yang salah satu pemancing mereka tawuran. Yang membedakan apa? Warna baju. Sesuruh pakai silat. Tidak bisa bedakan mana lawan kawan. Tidak bisa bedakan. Jadi tawuran itu diantaranya saya adakan Pasar Ramadan, saya pakaian olahraga, saya ganti silat semua. Anak-anak diperkenalkan pada Pasar Ramadan. Yang lebih pada itu adalah saya ingin mereka mempunyai kenangan, punya memori, punya sebuah nostalgia waktu kecilnya di masjid. Siapa-siapa anak kita yang tidak kita pernah bawa ke masjid,
subuh kah, atau siang kah, atau jumatan kah, setelah dewasa dia tidak akan masjid. Tidak ada dalam memorinya. Jadi dari itu, karena saya seorang pendidik, baik pendidik saya tamat IKIP ya, tamat UNT, saya pelatih waktu tentara, bagaimana membentuk tentara pasukan khusus itu saya tahu ya, bagaimana kita siapkan, sama bikin kue bulu itu siapinlah acuhannya seperti buah mangga atau tomat, tuangkan situ nanti keluar tomat itu ya, atau kita bikin pepaya, keluarkan ini kayak buah asam itu, asam sewa itu ya. Dari itu anak-anak ini mereka perlu pengakuan mereka, makanya saya mengajak nih seperti Pak Fali Amran, ada kan spesifik tentang pasar Ramadan. Terobosan saya ini menuai pro dan kontra juga dulunya. Pertama sekali kuantitas proses belajar mengajar turun oleh saya, tapi diganti dengan tanah agama yang jauh lebih besar. Kita dah hitung kegiatan pasar Ramadan selama 1 bulan itu sama dengan 6 semester agama di sekolah. Bobotnya. Ya, kita kan kuliah kalau ke sekolah kan setahun itu kan 52 minggu. 52 minggu, 8 minggu kena libur panjang, kena Ramadan sama apa segala macam. Jadi yang efektif belajar mengajar itu ya sekitar 44-46 minggu. 46 minggu itu kalau dua kali 45 menit, 90 menit kali 40 menit. Kurang 1.300 menit ya. Tapi pas Ramadan ini mencapai 8-9 jam pelajaran. Ya dari subuh misalnya. Subuh dia ikut subuh sampai dia jam 7. Jam 7 nanti masuknya 10 sore masuk lagi. Nanti maghrib sampai pula isya tarawih semua. Di awal sosialisasi program ini, nama yang digunakan pesantren kilat. Seperti halnya nama yang pernah dipakai di masa Gus Dur. Belakangan nama tersebut diganti atas usulan dan masukan para wartawan kepada sang wali kota. Sebutan pesantren kilat tidak menggigit, tidak pula mencerminkan momentum Ramadan. Wartawan mengusulkan namanya Pesantren Ramadan. Usulan itu dibahas Fauzi Bahar bersama tim yang sedang merancang program. Sejak itu, hingga kini, namanya Pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan ini sudah berlangsung 21 tahun tanpa putus. Sejak itu, hingga kini, namanya Pesantren Ramadan. Di tahun 2025, kegiatan Pesantren Ramadan sudah memasuki tahun ke-21. Awal pertama itu kan 1 minggu. Saya namakan pasar kilat namanya dulu. Pesantren kilat. Ya, kata rekan-rekan wartawan, bagusnya nama pasar Ramadan. Program Pesantren Ramadan langsung direspon wakil rakyat di DPRD Padang. Mereka mendukung sepenuhnya, walau target capaian bukan untuk hari ini, besok, lusa, atau 2-3 bulan ke depan, tetapi untuk jangka panjang. Mungkin hasilnya baru bisa dilihat 10, 15, atau 20 tahun kemudian. Yang pertama kan soalnya kita ingin menyiapkan generasi yang berkualitas untuk masa yang akan datang, ya kan? Karena dari pengalaman awak, ada pengamatan dari sejarah yang awak baca kan, mencipta kepimpinan itu kan tidak bisa bim selalu, butuh waktu ya. Minimal paling cepat tuh 15-20 tahun. 15-20 tahun. Nah, kayak gitu kan. Itu standar itu calik itu standar yang awak calik gitu kan. Itu 15 tahun yang ke depan ya, itu kita ukur dari anak SD ya, anak SMP gitu ya. Nah, ini kita lihat juga. Fauzi Bahar teringat kepada Ustadz Muhidi. Beliau merupakan wakil rakyat pertama di DPRD Padang yang bersuara dan menyampaikan agar program ini memiliki dukungan anggaran yang memadai. Ada kontra juga oleh DPR dulunya. Nah, beberapa orang dari PKS seperti Pak Muhidi, dia mendorong, kita anggarkan aja 15.000 per kepala gitu ya. Nah, kalau itu kan awak sampaikan ide itu dengan beliau, karena beliau sebagai
Kepala daerah, ya. Gitu kan. Kalau DPRD kan kebijakan, ya kan. Kalau perencanaan, penganggaran teknis, kan eksekutif kan. Kita usulkan aspek pertama, aspek kurikulum ya kan. Bagaimana kurikulum pertama itu kita tekankan waktu itu akidah, ya kan, ibadah, Quran. 3 itu saja. 3 itu aja dulu, karena selain itu telah ada di sekolah. Akidah, ibadah, Al-Quran. Bagaimana mereka mencintai Quran kan? Ya. Karena selain dari itu telah ada di sekolah. Di sekolah kan. Cuma penekanan materi kita itu bukan teoritis sebenarnya, lebih kepada aplikasi. Ya kan? Nah, maksud itu agar diaplikasikan di masjid. Jadi memang sebelum itu sebenarnya salah satu tujuannya mengembalikan juga mereka ke generasi muda ke masjid dan mereka mencintai masjid kan. Sehingga nanti memang di masjid itu kita menyiapkan generasi juga. Ya kan? Mereka kalau agak dewasa bisa jadi imam, jadi ceramah, jadi minimal untuk ini juga keluarganya laman ya. Sehingga interaksi mereka secara sosial pun bisa. Itu makanya pilihannya ke masjid, tidak di sekolah. Saat kegiatan ini berlangsung dengan mulai membaik, gelombang besar pun datang. Pelajar SMA tidak lagi dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten. Pendidikan mereka menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi. Sejalan dengan perubahan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan sebagai bentuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait peralihan pengelolaan pendidikan menengah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ke Provinsi. Sejak 1 Januari 2017, pengelolaan pendidikan menengah SMA dan SMK tidak lagi dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten, tetapi dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Sejak itu pula, Pemko Padang tidak lagi bisa menjangkau pelajar SMA dan SMK dalam pendidikan di pesantren Ramadan. Ketika mereka bersekolah, makanya dulu ketika Pak Irwan Pritno jadi gubernur, saya protes besar itu. Anak-anak di sekolah SMA, karena SMA di bawah ini, dia diadakan di sekolah. Kenapa nggak di masjid saja? Tujuan utama kita pertama sekali ya, memang gini, ketika diumumkan di sekolah, nanti selama Ramadan kita libur, kita bilang, hore kata mereka. Tapi 1 bulan di sekolah, jenuh di masjid, jenuh juga. Nah, mereka jenuh 1 bulan di masjid, semangat lagi ke sekolah. Jadi artinya ke masjid dia semangat, ke sekolah semangat lagi, karena ada jenuh pula 1 bulan di masjid. Ya, ingin pula bertemu temannya, sekolah, gurunya, ruang kelasnya, dari rindu pula dia. Kendati pelajar SMA dan SMK tidak bisa mengikutinya, namun Pemko Padang masih terus melaksanakan. Malahan materinya terus diperbaiki, terus dievaluasi agar target dan diimpikan bisa tercapai. Dengan adanya program pesantren Ramadan yang dibuat oleh pemerintah daerah intensif, ya, setiap tahun itu sudah mulai mengembalikan pelajaran halakah, nilai-nilai. Mulai. Dan tahun kini, tahun 2025, Buya mendengar bahwa pemerintah daerah Sumatera Barat sudah melakukan TOT, training of trainers, ya, TOT. Jadi sudah dilatih betul. Nah, mudah-mudahan pelatihnya mengetahui bahwa sistem halakah ini perlu dihidupkan. Setelah 21 tahun berjalan, program baik Pemko Padang ini berjalan sendirian di negeri berfalsafakan adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Hal paling realistis dengan falsafah tersebut
Tentu tidaklah salah jika semua daerah di Sumatera Barat mengadopsi langkah yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian diberikan penguatan tambahan di beberapa bagian yang dianggap penting. Tidak hanya itu, agar kesinambungan program sejak SD, SMP juga ada baiknya untuk SMA juga melaksanakan pesantren Ramadan ini. Sehingga continuity dari program ini terus berlanjut dan dengan harapan akan menghasilkan generasi-generasi muda yang lebih baik. Ada kecemasan memang. Kecemasan ini sering kali disebut. Anak-anak yang ikut pesantren Ramadan kadang-kadang hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat. Ini perlu dirubah. Sertifikat perlu, tetapi ibadah mesti dijaga. Tauhid mesti diperdalam. Dasar lain dari pesantren Ramadan ini dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal peserta didik memiliki pandangan yang cukup luas. Peserta didik akan kembali ke lingkungan mereka sehari-hari, tahu dan kenal dengan teman sebayanya, serta akan menyatu dengan lingkungannya. 3, 2, 1, action. Pesantren Masjid Al-Maghfirah. Allahu Akbar. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.